Dari sampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza taraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ada dua ayat musirah itulah yang akan kita menjadi pedoman kita. Yang artinya kira-kira bila selesai satu pekerjaan, lanjutkanlah dengan pekerjaan lain. Itu perintah. Itu persis betul apa yang kerja harian kita. Selesai satu pekerjaan hari ini, kita harus lanjutkan untuk pekerjaan yang lainnya. Artinya pekerjaan yang sebelumnya itu menjadi basis untuk pekerjaan berikutnya. Nah, kenapa halal bihalal? Halal bihalal itu yang memperkenalkan dulunya. Sebetulnya sudah ada sejak awal tahun 1914 ya. Ada namanya Nahdlatul Fikri atau Tasfiyatul Afkar yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Hasbullah. Nah, yang menariknya Abdul Wahab bin Abdullah Abdul Wahab ini itu muridnya Imam Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ada kaitannya orang Minang. Jadi dia satu bikin suatu organisasi kecil namanya kelompok peduli pemikiran. Nah ini betul-betul yang punya itu sebetulnya wartawan. Ya peduli pemikiran itu. Kemudian ternyata tidak cukup dengan peduli. Maka mungkin lagi kelompoknya namanya peduli negeri, namanya Nahdlatul Watan. Kemudian cukup juga. Kalau kedua ini aja nggak bisa kita ini bergerak, maka dibikin lagi Nahdlatul Tujar, artinya peduli dagang. Jadi tiga komponen inilah sebetulnya yang kemudian dikamuflasikan menjadi Nahdlatul Ulama. Betulnya Muhammadiyah juga berpikir seperti itu dulunya ya. Nah, bagi semua unsur-unsur ketiga tadi itu ada di wartawan. Nah, jadi artinya kalau kita mau carikan lagi, tadi kita punya bersikap kritis, kita merasa tahu, kita ingin berkepentingan untuk orang banyak, bukan berkepentingan untuk kita, tapi berkepentingan untuk banyak. Dan akhirnya itulah kepuasan wartawan itu. Nah, ada wartawan ini yang kaya hanya dengan pikiran, tapi dia kaya dengan pemikiran, kaya dengan dia memicu ya, memicu orang itu maju. Jadi dan inilah kalau dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah kehidupan kita itu kelaknya ya lapang-lapang begitu gitu. Jadi tidak ada istilahnya menderita sampai akhir hayat ya enggak. Kenapa? Karena dia ada keikhlasannya dalam bekerja. Maka balik pada halal bihalal tadi, ada suatu peristiwa pada tahun 1949 ketika Soekarno itu panik. Partai politik ini mau cengkerap apa semuanya, artinya lebih cawe-cawe. Lebih cawe-cawe yang sekarang ini separuh ini sedikit lah. Ya. Separuh tenayo ya, karena itu aja lah menderita. Dulu lebih menderita lagi. Nah, dari waktu kepanikan itu dia tanya sama ulama. Hamka. Hamka dan ditanya ke ulama, gimana kita mau nyusun orang ini? Kita ada namanya perkumpulan atau pertemuan. Apa namanya? Ya halal bihalal. Halal bihalal itu kan tidak ada istilah agamanya, gitu. Itu kan bid'ah kata orang. Tapi karena halal bihalal itu merupakan jalinan dari silaturahmi tadi, silaturahminya, maka itulah dijadi fenomena baru bagi Indonesia ketika itu. Ternyata bisa orang terkonsolidasi. Jadi segala pemikiran tumbuh selama tahun ini kan kita selesaikan satu hari ini jam ini untuk menyamakan persepsi kita tentang bagaimana kita bekerja untuk orang banyak. Nah, itu yang paling penting di kita. Jadi kita sebetulnya wartawan ini punya peran besar loh. Peran besar tidak ada. Sebab kenapa? Karena dialah yang akan pemicu orang untuk berpikir lebih baik, lebih baik. Nah,
Jadi kemanapun dia pergi, kalau dia punya jiwa yang bagaimana dia manfaat wartawan itu, dia akan insya Allah wartawannya yang ini, yang saya salah satu contoh ya. Apa kepuasan wartawan itu? Apa kekuatan awak? Ada uang, ada berita. Nah, itu sampiran itu, kecil itu. Kalau uang itu gimana dapatnya? Ya enggak, wartawan ini kekuatannya ada di jaringan. Jaringan itu silaturahminya itu. Itulah yang menimbulkan berkahnya. Karena dia banyak jaringannya. Menggari wartawan, kakak mah, Lek. Ini rencana ke Jakarta. Aku ada stay aja. Itu akibat silaturahmi. Itu zaman dapat dulu gini Nah, dah. ini coba lah. Nah, bisa dilihat. Kalau kita hanya bertumpu kepada media sosial saja, media kita aja cerita gitu, tanpa menemui orang itu tidak punya rasa kedekatan itu. Ambo biarlah nak ada zaman apa yo, zaman Pak Catur, zaman Pak Jok. Kini ini bisa dimanfaatkan. Ramah nak dorong. Baik aja. Jadi kenapa? Kalau kita misalnya menganggap bahasa itu suatu arti kelemahan, atau dulu ada, sekarang tidak bisa, itulah gunanya kita berpikir. Gimana kita mengemas media sosial ini menjadi sebuah itu. Kalau orang punya perasaan pejabatnya bicaranya sama dia, itu ditambah tiap bang, itu tak. Kecuali kalau kita duplikasi. Itu kan pajak tidak dapat tuh. Pajak mandok. Nah baru pengikut media, bukan media mengikuti dia. Jadi itulah mungkin ya yang bisa terserah cara kita melihat. Yang paling penting kita kritis tentang apa yang disampaikan. Dulu memang begitu, sekarang tidak bisa. Kenapa tidak bisa sekarang? Kalau tidak kita berpikir, kenapa tidak bisa? Sekarang ini artinya kita sudah berpikir, berkreasi kan? Kalau nak dapat dulu dapat gini enggak, begini enggak bisa. Mana kesalahan? Masalahnya, bacaranya gini. Berarti nak salah ke awak. Ya, ini makanya jadi anak Quran itu ada ujung ayat itu kan. Apalah tak kilun, apakah kamu tidak berpikir? Oke ya, terima kasih. Ya, semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini. Ini sangat bermanfaat ini. Iyalah, apa yang kita hadapi ini ya kita selesaikan lah masing-masing. Secara kekeluargaan ya, kalau nanti mau berjabat tangan saling beraturan boleh juga. Kalau tiada salaman ya cukup atau cukup berkata saja. Kalau ada yang mau menyalekkan juga boleh. Mana tahu kan ketua panitia kalau ada juga misalnya yang yang ingin berkata lain ya silakan. Ada ramai. Dah ada Pak. Mulai sudah Pak. Kalau kantor yang dimulai sini tak boleh Pak Silo. Pak Kantor. Antrup silo. Mulai kerja bayi opa. Suruh lah nampan dia berdoa. Lang lah doa alun, doa. Woi, cuci tangan, jangan menguti. Aduh. Jadi